Baik, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Rina telah menyempatkan waktunya untuk wawancara kita pada hari Senin tanggal 29 Desember 2020. Baik, kita masuk ke sesi wawancara yang pertama. Jadi bisa diceritakan Bu Rina soal posisi dan tingkatan manajemen Ibu Rina di perusahaan ini. Halo, saya Rina Kristiani. Saat ini saya di posisi Business Manager Valburi Surabaya. Yes. Lalu bisa ditunjukkan juga bagaimana berapa lama proses Ibu bisa menempati di posisi ini? Gitu ya, cerita dari awal nih ya berarti ya. Dari awal, betul sekali. Bu Rina masuk di Valburi tahun 2017. 2017, posisi sebagai financial consultant. Di sana kita targetnya sama ya. Jadi kita dari basic banget dari awal. Selama 2 tahun saya di sini punya promosi. Di tahun 2019, benar saya dapat penawaran karena achievement, karena targetnya terachieve, saya dapat posisi di ADM, yaitu di Active Division Manager. Tahun 2020 saya achieve lagi di posisi Division Manager, di mana targetnya lebih naik lagi kan ya, naik lagi And then tahun 2021 saya dapat promosi lagi di posisi ABM, jadi Asset Business Manager ya. Di 2021, saya punya promosi lagi di posisi BM sampai sekarang ini. Betul sekali. Jadi proses yang saya jalani di Valburi Surabaya ini kurang lebih hampir 9 menuju 10 tahun ya. Lumayan panjang lumayan lama juga, tapi so far saya happy. Saya happy dan merasa bahwa saya menemukan sesuatu yang luar biasa di sini di Valburi Surabaya. Boleh untuk slide selanjutnya Ibu? Ya. Bisa dijelaskan di sini gimana proses rekrutmennya pastinya buat SDM di perusahaan ini? Rekrutmen ya. Rekrutmen itu sangat penting sekali untuk sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang berada di bidang jasa seperti kita ya. Di mana rekrutmen itu menjadi salah satu ujung tombak dari sebuah perusahaan. Rekrutmen kita ini terjadi di perusahaan yang berbeda, di mana kadang-kadang orang bertanya, ini perusahaan apa sih? Gitu. Nah, maka itu kalau zaman dulu kita rekrut kan biasanya pakai koran, pakai job street. Mungkin di eranya kalian nggak menemuin tuh ya? Masih belum ya. Nah, untuk saat ini rekrutmen kita melalui ngikutin era, kita pakai digital. Kita melalui sosmed ya, dari mulai Instagram, TikTok, Twitter, atau juga pakai WA. Facebook juga masih ada, itu mungkin ada sebagian Facebook masih kita gunakan juga, tapi memang tidak seperti TikTok atau Instagram. Jadi memang udah ngikutin eranya seperti itu. Selanjutnya seputar proses seleksi setelah rekrutmen masih ada seleksi Bu. Betul. Jadi bisa jelaskan untuk kita soal seleksi di perusahaan ini bagaimana? Setelah melalui bagaimana sih kita polanya untuk rekrutmen, kita pasti ada seleksi. Kita otomatis dari data-data yang masuk di kita, mulai dari email, DM atau apapun itu, kita akan pilah, kita kasih ke HRD bagian rekrutmen, and then HRD akan melihat apakah ini sesuai, apakah ini memang seperti yang kita butuhkan. Kalau memang sudah sesuai, kita akan panggil mereka. Kita akan interview satu-satu, otomatis dengan beberapa kriteria atau beberapa pertanyaan-pertanyaan yang gimana itu menentukan benar nggak sih mereka ini kandidatnya yang kita cari. Seperti itu. Masih ke pertanyaan selanjutnya Bu. Jadi setelah terjadinya seleksi pasti ada soal pelatihan. Betul sekali. Pelatihan untuk rekan-rekan yang sudah diterima di perusahaan ini. Jadi bisa diceritakan soal gimana pelatihannya di perusahaan ini, soal pelatihan, dan setelah pelatihan ada pembimbingan soal pembekalan. Setelah melalui fase seleksi dan ketika SDM atau karyawan itu diterima di sini, berarti kan dia harus mengenal produknya kita. Bagaimana apa sih perusahaan kita? Makanya itu kita berikan calotannya selama 4 hari. Selama 4 hari ya kita berikan pembekalan ya, kita bekali lah calon-calon SDM kita itu, kita bekali selama 4 hari. Yang pertama kita pasti bekali dulu tentang legalitas. Betul sekali, karena Valburi ini kan sudah terdaftar ya, karena Valburi sudah di Bapeti, kita juga di bawah pengawasan OJK, kita juga di bawah Badan Clearing. Jadi otomatis semua SDM kita pasti akan memahami tentang legalitas, karena itu sangat penting sekali untuk menjaga bahwa Valburi ini adalah perusahaan yang sangat aman. Itu. Di hari kedua kita ada product knowledge, karena penting sekali product knowledge itu bagaimana kalau SDM kita nggak paham product knowledge-nya kita, berarti SDM itu tidak bisa mewakili apa sih tujuan perusahaan ini ada. Ya kan? Jadi otomatis SDM kita harus tahu produk knowledge-nya kita itu apa saja, harus menguasai paling tidak seperti itu. Terus kedua kita juga ajari bagaimana teknikalnya, karena perusahaan itu adalah perusahaan pialang, otomatis SDM atau semua calon marketing kita itu harus menguasai produk termasuk teknikalnya. Karena itu pentingnya di mana dia ketika prospek, ketika dia ketemu nasabah, dia bisa menjelaskan
apa sih Valburi itu, apa sih trading itu. Nah, dengan begitu adanya pembekalan ini, automatically SDM ini akan siap ketika ketemu calon nasabahnya. Setelah itu, setelah mereka belajar tentang product knowledge, teknik, nah ini di sesi adalah kita ada namanya ujian. Benar sekali. Jadi ujiannya selama 1 hari juga. Itu mengupas dari yang hari pertama sampai hari kedua, sampai hari ketiga ya. Jadi keempat ada ujian. Dinyatakan lulus apa adanya di sana di hari keempat. Betul. Itu ada beberapa pertanyaan terkait dengan semua materi yang kita berikan selama 3 hari. Kalau mau dinyatakan lulus, maka besoknya dia akan PM, perjanjian marketing, kontrak sama kita. Di situ di mana marketing semua akan dijelaskan apa sih haknya, apa sih kewajibannya, itu dijelaskan semua di sana, dan itu supaya apa, menghindari cedera-cedera atau dan sebagainya. Jadi selanjutnya ini soal etika di perusahaan. Etika SDM-nya gimana? Apa sih etikanya? Etikanya gini, ketika dia menghargai sebuah perusahaan, etikanya dia harus datang tepat waktu, ya kan? Etika dalam berpakaian. Bagaimana sih seorang marketing itu menempatkan dirinya supaya kelihatan, tidak harus pakai baju yang mahal, tidak pakai branded, tapi yang rapi betul sekali. Etika bertata bahasa. Betul. Jadi ketika ketemu nasabah bukan langsung halo Pak, dan enggak seperti itu. Paling enggak kita adalah greeting yang bagus. Karena gimana pun juga marketing ini membawa perusahaan. Nama perusahaan. Jadi etika komunikasinya harus benar-benar dipakai ini. Kalau enggak ya perusahaan juga nih yang kena. Ini marketing dari mana nih? Dari Valburi kok etika seperti. Nah, ini kita bekali marketing kita supaya punya etika dalam cara berbicara, cara berpakaian, cara menyampaikan produk, itu kita selalu berikan pada mereka. Termasuk etika bersikap sesama rekan kerja. Ini yang paling penting ini Mas Dwi ya. Itu etika yang benar-benar kita junjung banget di Valburi Surabaya dan Valburi semuanya ya. Karena balik lagi bisnis itu kan berkepanjangan ya. Tapi kalau kita sikut-sikutannya nggak sehat kan nggak bagus. Baik lagi lingkungan nggak sehat ya kan, toksik lah istilahnya sekarang ya. Nah, automatically anak ini ketika nyaman, oh nasabah saya aman kok di Valburi, dia akan bekerja sangat nyaman, bekerja sangat enjoy. Otomatis dia kedepannya pasti akan trust sama Valburi juga. Oh nasabah saya nggak mungkin ditipu siapa-siapa. Karena di sini sesama teman pun kita sangat aman. Karena dari perusahaan sendiri punya sistem yang melindunginya. Betul sekali. Jadi ketika masih menjadi nasabahnya si A, si B ini tidak akan bisa mengambil. Kalau nasabahnya mau join lagi, kode X-nya sudah terkunci. Benar. Inilah yang menjadi salah satu Valburi ini merangkul SDM-nya seperti itu. Baik, Bruno masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan unik pastinya di perusahaan ini, dan bagaimana proses pembentukan budaya itu sendiri di perusahaan ini, seperti itu. Ada budaya kita, kalau saya bilang Valburi ini memang unik sih. Uniknya apa nih gitu ya? Budaya kita ini adalah budaya kekeluargaan. Kenapa saya bilang kekeluargaan? Valburi ini memberikan opportunity tidak dari luar aja, tapi dari dalam. Contohnya gini, untuk posisi VP di Valburi itu kita tidak ngambil dari luar. VP-nya kita benar-benar berasal dari FC. Prosesnya dari FC dulu, dari EDM, DM, EPM, DM, SDM sampai sekarang jadi VP. Jadi di Valburi ini kebudayaan kita adalah family, di mana budaya kita ini memberikan kesempatan, memberikan opportunity kepada orang internalnya kita dulu. Dari internal dulu. Dengan begitu kita akan punya rasa memiliki kebersamaan, loyalitas. Jadi kita tidak mudah pindah-pindah tempat nih. Karena di Valburi ini punya sesuatu yang tidak akan sama di tempat lain. Itu yang terpenting. Terus di Valburi sendiri ini yang buat saya sangat luar biasa ya. Waktu saya masih di Valburi, saya melihat Valburi ini seperti rumah kedua. Kenapa gitu? Nyaman. Nyaman dalam arti gini, selain finansialnya ya, nyaman dalam arti gini, kita saling peduli dengan yang lainnya. Ketika ada teman yang sakit, teman yang lagi jatuh, ini bukan malah dihindarin ya. Ketika teman-teman atau timnya lagi jatuh, itu biasanya leader kita, pimpinan kita, teman kita itu akan berusaha merangkul kita. Oke, misalkan kayak gini, oh kamu lagi jatuh, lagi down, lagi drop dan sebagainya. Itu kita rangkul, kita kasih motivasi, kita kasih ngobrol, kita sharing. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang solusi yang kita berikan. Ini yang di Valburi saya suka itu. Terus kedua, di Valburi itu sangat peduli dengan sesama. Kepedulian. Dan ini yang tidak bisa kita pungkiri. Kita pun punya namanya Valburi Peduli, ya kan? Dan itu nggak bisa lepas nih dari saya. Jujur, itu sangat luar biasa sekali. Dan saya belum menemukan di beberapa tempat. Itu sih. Makanya Valburi buat saya is the best.
is the best. Oke, Ya. baik. Oke, thank you. Jadi mungkin itu aja pertanyaan yang sudah dijawab semua oleh Ibu Rina. Lu udah semua udah spesifik dan udah terjawabkan semua pertanyaan jawabannya. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Rina Sama-sama. sudah menjelaskan semua pertanyaan yang kita tanyakan. Oke. Jadi untuk sesi wawancara hari ini dengan Ibu Rina selaku manajer tim telah usai. Semoga di wawancara tugas kita bisa menjadi manfaat buat kalian juga dan bisa menjadi opportunity buat kalian juga. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.